Selamat datang di channel Saham Cuan. Sebelum kita mulai, perlu saya ingatkan, video ini sepenuhnya untuk edukasi, bukan ajakan beli atau jual. Semua keputusan investasi ada di tangan Anda. Saya harap video ini bisa memperkaya wawasan teman-teman tentang fundamental perusahaan. Dan hari ini, kita akan membahas salah satu pemain besar di industri gas Indonesia, PT Samator Indogas Tbk, dengan kode saham AGII. Yuk langsung kita mulai. Profil perusahaan. PT Samator Indogas Tbk dulu dikenal dengan nama Aneka Gas Industri, berdiri pada 21 September 1971. Bidang usahanya adalah produksi dan perdagangan berbagai macam gas untuk industri maupun medis, mulai dari oksigen, nitrogen, argon, asetilen, karbon dioksida, hidrogen, hingga specialty gas dan sintetik gas. Selain itu, AGII juga menyediakan jasa pendukung, seperti pemasangan instalasi gas di pabrik dan rumah sakit, serta perdagangan ulang gas dari produsen lain. Artinya, bisnis AGII cukup luas, tidak hanya produksi, tapi juga distribusi dan jasa penunjang. Dan inilah yang membuat AGII menjadi tulang punggung penting di sektor industri dan kesehatan Indonesia. Anak perusahaan. Sekarang, mari kita lihat anak usaha AGII. Per kuartal 2 tahun 2025, ada 3 entitas utama. Pertama, PT Samator Gas Industri di Surabaya, dengan aset 2,79 triliun rupiah, kepemilikan hampir penuh 99,91%. Kedua, PT Sambayu Mandala di Bali, dengan aset 100,8 miliar rupiah, kepemilikan 59,95%. Dan ketiga, PT Ruci Gas di Surabaya, aset 77,1 miliar rupiah, kepemilikan 50%. Struktur ini menunjukkan AGII menjaga dominasi penuh pada unit inti gas industri, tapi tetap punya diversifikasi lewat anak usaha lainnya. Struktur pemegang saham. Komposisi pemegang saham AGII juga menarik. PT Samator memegang 35%. Matrix Company Limited dari Singapura punya 32%, PT Aneka Mega Energi 15%, Saratoga Investama Sedaya milik Sandiaga Uno 10%, dan masyarakat umum sekitar 7%. Kehadiran institusi besar seperti Saratoga dan Matrix Company menunjukkan adanya kepercayaan jangka panjang terhadap AGII. Income Statement. Sekarang kita masuk ke laporan laba rugi. Revenue 2,937 triliun rupiah, gross profit 1,275 triliun rupiah, gross margin 46,5%, EBITDA 769 miliar rupiah, margin 26%, net income hanya 62 miliar rupiah, margin tipis 2,09%. Artinya apa? Bisnis inti AGII sebenarnya kuat, terlihat dari gross margin yang besar. Tapi ketika sampai laba bersih, margin tipis sekali. Ini biasanya disebabkan beban bunga yang tinggi atau biaya operasional yang berat. Neraca keuangan. Dari sisi neraca, total aset 8,284 triliun rupiah, liabilitas 4,434 triliun rupiah. Ekuitas 3,690 triliun rupiah, total utang 3,775 triliun rupiah. Mayoritas utang jangka panjang, cash 408 miliar rupiah. Rasio debt to equity 1,02 cukup tinggi. Namun likuiditas masih aman dengan current ratio 2,89. Kesimpulannya, struktur permodalan AGII memang heavy debt, tapi masih manageable selama arus kas operasional tetap positif. Arus kas. Kalau kita lihat arus kas, cash from operation positif 304 miliar rupiah, tapi belanja modal besar, capex mencapai 470 miliar rupiah. Free cash flow akhirnya negatif, minus 166 miliar rupiah. Ini menjelaskan kenapa AGII masih bergantung pada utang untuk ekspansi. Profitabilitas dan pertumbuhan. Profitabilitas AGII, gross marginnya 46%, bagus. Operating marginnya 14,7% cukup sehat, net marginnya cuma 2% tipis. Pertumbuhan year on year, revenue naik 2%, gross profit naik 3,5%, tapi net income turun 45%. Jadi meski pendapatan tumbuh, profit justru tertekan. Dividen. Bagaimana dengan dividen?
AGEI cukup konsisten membagi dividen. Tahun 2024, 8,56 per saham dengan yield 0,95%. Payout ratio cukup tinggi, 58%. Tapi kalau kita lihat historinya, dividen AGEI fluktuatif, tergantung kinerja laba, jadi lebih cocok dianggap sebagai bonus, bukan daya tarik utama. Valuasi. Valuasi AGEI unik. Per TTM 44 kali, mahal sekali dibanding rata-rata IHSG 8,5 kali. Tapi PBV-nya hanya 0,75 kali, justru murah secara book value. EV per EBITDA 8 kali, relatif wajar. Kesimpulannya, mahal dari sisi laba, tapi murah dari sisi aset. Inilah dilema investor terhadap saham AGEI. Solvabilitas dan efisiensi. Dari sisi solvabilitas, debt to equity 1,02, interest coverage hanya 1,07. Artinya, laba operasi hampir habis untuk bayar bunga. Altman Z-score 2,45, zona abu-abu, belum aman tapi juga belum berbahaya. Dari sisi efisiensi, DSO 90 hari, piutang lama ditagih. DIO 112 hari, stok lama tersimpan. Cash conversion cycle 171 hari, cukup panjang. Ini menunjukkan modal kerja AGEI terkunci lama. Return dan efektivitas manajemen. Return AGEI masih rendah. ROA 0,75%, ROE 1,67%, ROIC 5,27%. Artinya, modal besar yang ditanamkan belum menghasilkan return optimal. Kesimpulan dan prospek. Kesimpulannya, kekuatan AGEI, pemain terbesar gas industri dan medis, gross margin tinggi, PBV murah, kelemahannya, laba bersih tipis, utang besar bunga menekan laba, free cash flow negatif. Prospek di depan. Permintaan gas medis dan industri akan terus ada. Jika AGEI mampu mengurangi beban bunga dan meningkatkan efisiensi, profit bisa membaik. Tapi, untuk investor, saham ini lebih cocok untuk jangka panjang, bukan untuk spekulasi jangka pendek. Demikian analisa fundamental lengkap PT Samator Indogas Tbk atau AGEI. Semoga pembahasan ini menambah wawasan Anda. Sekali lagi, ini semua bukan rekomendasi beli atau jual, melainkan murni edukasi. Kalau Anda suka konten seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Saham Cuan supaya kami makin semangat menghadirkan analisa saham lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.